Mohon maaf ya terputus, ada gangguan sedikit. Jadi lagi-lagi mengenai kekuatan keluarga ya. Menurut saya apapun kondisi keluarga kita, bagaimanapun keadaan keluarga kita harus bangga memiliki keluarga. Jangan malu mengakui keluarga kita. Terkadang kan kita gengsi ya, ketika kita contoh kuliah misalkan atau sekolah keluar kampung kita di kota, kemudian keluarga kita datang dari kampung. Terkadang kita tuh menutup-nutupi keluarga kita. Itu jangan. Apapun keadaan ibu kita, ayah kita, keluarga kita, ya itulah hidup kita. Keluarga kita yang harus kita jaga, kita sayangi, kita berikan yang terbaik. Dalam konteks kekuatan keluarga ya, mungkin ada yang merasa kok keluarga saya seperti ini, tidak seperti keluarga orang lain yang serba ada, tenar dan sebagainya. Justru itu menurut saya itu salah besar ketika kita berpikir atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu kan memiliki satu jalan yang berbeda-beda. Pada akhirnya kita ya memiliki kesempatan yang sama sih. Misalkan contoh ketika kita keluarga kita ketika dalam keadaan serba kekurangan, nah justru itu menjadikan sebuah spirit untuk kita bagaimana lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, bekerja keras ya, bagaimana memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Banyak kok contohnya gitu. Teman-teman bisa carilah tokoh-tokoh baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan kekuatan untuk membahagiakan kedua orang tua, untuk keluarga itu banyak yang sukses gitu. Kenapa saya jadikan satu tema gitu, kekuatan keluarga ini? Karena keluarga itu sangat penting ya, bahkan sangat berharga dalam hidup kita. Karena apapun yang terjadi hari ini, bagaimana contoh kesuksesan yang kita raih hari ini merupakan buah tangan, merupakan hasil daripada jerih payah kerja keras para orang tua kita terdahulu. Jadi kita harus bangga, harus bahagia dengan keluarga kita seperti itu. Bahkan saya mengalami sendiri gitu, bagaimana motivasi untuk bagaimana sekolah, merantau. Jadi kekuatan keluarga itu menjadi sebuah spirit untuk jiwa raga kita. Bagaimana kita semangat untuk berusaha, untuk menuntut ilmu, untuk bekerja, membangun sebuah usaha. Nah, keluarga ini menjadi satu ruh jiwa untuk kita bagaimana terus semangat, sabar, ikhlas, juga kita tahan banting untuk menghadapi setiap apapun permasalahan hidup. Jadi lagi-lagi keluarga. Nah, keluarga ini kan tidak terlepas dari yang namanya rumah. Teman-teman mungkin mengartikan rumah itu beragam ya. Mungkin ada yang mengartikan rumah itu tempat sebuah bangunan, bentuk ruangan, atau letak geografis. Ada yang mengartikan sebagai tempat berteduh, berlindung gitu. Apapun lah arti dari definisi rumah itu sendiri, pada intinya rumah itu adalah keluarga gitu. Nah, kita dengarkan dulu ayam berkokok ya. Pada intinya rumah itu adalah keluarga gitu. Seindah apapun rumah, bentuk bangunannya, arsitekturnya sudah modern, interiornya, eksteriornya, wih keren semua. Tapi kalau dalam rumah itu tidak ada bentuk kepedulian, kehangatan, kasih sayang, ya itu menurut saya apa ya, kosong begitu. Atau ketika dalam sebuah rumah itu kita apa ya, selain cuek-cuek atau sedikit-sedikit kita berkelahi, berantem gitu, itu juga apa ya, kayak bukan rumah gitu. Ya menurut saya rumah itu adalah sesuatu tempat yang terindah, dimana segala lelah kita, dimana segala resah kita
ingin berpulang ke situ gitu, ingin kembali ke situ. Apalagi teman-teman perantau pasti sudah mengerti lah apa sih yang dirindukan perantau gitu. Ya salah satunya ya berkumpul dengan bapak ibu kita, dengan adik, dengan teman, dengan sahabat-sahabat kita, sahabat kecil kita. Kan itu yang kita rindukan gitu. Jadi rumah itu kan bukan hanya sekedar bangunan, tapi bentuk daripada kasih sayang itu sendiri. Kenapa ketika kita merantau, ini masih nuansa Idul Fitri ya. Ketika kita merantau, kita tidak bisa pulang kampung. Ketika mendengar suara takbir itu biasanya tuh hati kita kayak rindu sekali. Bahkan banyak yang meneteskan air mata ketika kita mengingat keluarga kita di kampung, bapak ibu kita, adik kakak kita, keluarga kita. Nah, itu yang menurut saya tadi, rumah itu adalah apa ya, tempat kasih sayang gitu, dimana kita hidup bersama, lahir, tumbuh, besar ya. Ya walaupun tidak bisa dipungkiri yang namanya kita hidup pasti ada namanya sebuah gesekan. Entah itu antara kita anak dengan orang tua, atau kakak beradik, atau dengan sepupu-sepupu kita, keluarga kita, pasti yang ada namanya gesekan-gesekan, kesalahpahaman, hilaf ya. Nah itu sangat wajar sih menurut saya gitu. Tapi bagaimana kita terus berusaha membangun keluarga kita, bagaimana kita terus membangun persaudaraan. Kalau kita pikir misalkan, contoh, ada yang sempat cerita kepada saya bahwa orang yang justru paling menyakitkan itu adalah keluarga sendiri. Ya mungkin ada benarnya gitu, tapi itulah manusia. Terkadang kita tidak bisa gitu memaksa orang lain mengerti kita. Pada akhirnya kita yang harus mengerti diri kita gitu. Contoh misalkan ketika kita di keluarga, kita dipandang sebelah mata, atau kita dibanding-bandingkan, yaitu mungkin bagian dari konsekuensi kita hidup di dunia ya. Kita adalah makhluk sosial yang berdampingan dengan manusia lainnya dalam hidup, baik dalam keluarga kita, dengan masyarakat, berbangsa. Jadi itu tidak terhindarkan gitu, dan kita tidak bisa memaksa itu. Artinya setiap tempat, jangankan dalam keluarga, dimanapun tempat, kita akan menemukan orang-orang yang terus mengucilkan kita, memandang kita sebelah mata, dan itu tidak bisa kita hindari gitu. Nah, contoh kayak misalkan membuat konten seperti ini, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Tapi bukan itu menurut saya yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita berjiwa besar melihat itu sebagai proses untuk kita lebih baik, semangat untuk bagaimana kita terus berkarya, berprestasi, bekerja keras untuk kehidupan hari esok yang jauh lebih baik. Jadi jadikan setiap kepahitan hidup itu sebagai satu energi untuk lebih kuat lagi berjuang, lebih semangat lagi berkarya ya teman-teman sekalian. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita ya sudah menyerah, pasrah gitu. Jangan. Jadi mari sama-sama kita bangun kembali persaudaraan, kekeluargaan kita. Mungkin yang sudah terputus tahunan atau bahkan puluhan tahun, mari sama-sama kita bangun kembali. Lagi pula kan terkadang kan gengsi gitu. Contoh ketika kita salah, minta maaf gitu, kayak gengsi, kayak merasa rendah, padahal kan tidak gitu. Padahal orang kuat itu kan bukan orang yang selalu menang dalam pertandingan gitu, atau yang tidak pernah kalah. Tapi orang kuat adalah orang yang bisa menahan diri, orang yang bisa menahan rasa sabar, ikhlas, walaupun itu sulit gitu. Jadi terkadang ya kita harus mengorbankan gitu gengsi itu demi sebuah persaudaraan. Contoh misalkan yang salah, misalkan saudara kita atau teman kita, kerabat, sahabat kita. Terkadang ya kalau kita menunggu kesadaran untuk kembali membangun persaudaraan itu kan ada yang sadar dia minta maaf, ada yang dia merasa benar gitu.
Nah, kita yang mungkin merasa sadar tuh, ayo kita bangun kembali. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Walaupun sebenarnya mereka yang salah, nggak apa-apa, kita minta maaf. Ayo kita bangun kembali persaudaraan. Soalnya ya, kalau sudah jauh, mungkin kalau kakak beradik yang masih dalam satu atap, satu rumah, itu bisa bertemu setiap hari atau sebulan sekali. Tapi kalau sudah berkeluarga, tinggalnya sudah berbeda-beda kota, beda pulau, itu kan menunggu momen ya. Jarak mungkin setahun sekali sudah syukur berkumpul. Jadi kita jadikan apa ya, rumah atau keluarga kita itu sebagai satu spirit kita untuk bagaimana semangat dalam menjalani hidup, berjuang, meraih impian kita, kesuksesan kita, untuk lebih semangat lagi. Ayo semangat, semangat, semangat. Jangan apa, ketika kita dikucilkan dalam keluarga kita, kita lemah. Jangan. Terus berkarya. Ya, pada akhirnya kalau kita nanti sukses kan, mereka juga sadar, oh ternyata setiap orang punya jalannya sendiri, punya kesuksesannya sendiri. Jadi tetap jadi diri sendiri, semangat, berjuang. Mungkin teman-teman yang juga sedang berjuang untuk keluarganya, semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam berjuang, dan juga cepat diberikan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Jadi kembali kepada kekuatan keluarga. Hidup ini kan apa ya, penuh dengan rahasia gitu. Istilahnya itu, kalau istilah umumnya, hidup ini berputar. Susah, senang, sedih, bahagia, kaya, miskin, sehat, sakit, kekurangan, berkecukupan, dan sebagainya. Intinya bagaimana kita apa ya, yakini segala yang terjadi itu yang terbaik dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Tugas kita adalah bagaimana terus bergerak, memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, meraih impian kita ya. Jangan menyerah, lelah boleh saja karena kita manusia biasa, tapi ayo semangat kembali, kita refresh kembali jiwa kita untuk keluarga kita, demi masa depan yang terbaik untuk keluarga kita. Teman-teman mungkin juga merasa, oh kok berat ya gitu. Apalagi kan sudah jadi tradisi di Indonesia, ketika kita hari lebaran ya, pasti ada pertanyaan, kapan nikah? Atau yang masih kuliah, kapan wisuda? Atau kalian yang sudah menikah, kapan punya anak? Atau kalian yang sudah bekerja, kapan punya mobil, kapan punya rumah? Nah, pertanyaan itu bagian daripada sebuah keniscayaan, sebuah konsekuensi, resiko daripada kita hidup di dunia. Pertanyaan itu akan selalu ada dimanapun, entah itu dalam bentuk kesadaran atau candaan, akan selalu ada pertanyaan itu, pertanyaan tentang kapan gitu. Nah, kadang kan keluarga kita tidak menyadari ya, bahwa tidak semua orang memiliki mental yang sama gitu. Ada yang mungkin menganggap itu sebagai satu remeh-temeh daripada hidup, tapi ada juga yang baperan gitu, baper atau mental down. Akhirnya dia terpuruk, dia akhirnya kayak semacam benci kepada dirinya sendiri, kok saya nggak bisa seperti saudara saya. Nah ya, mungkin yang sadar kalau bisa ya dikurang-kurangi lah gitu. Ataupun ketika itu tidak bisa dikurangi, ya kembali kepada diri kita, kuatkan hati kita, besarkan jiwa kita, yakin bahwa suatu hari kita juga bisa meraih apa yang kita ingin capai. Semoga hadirin sekalian, teman-teman para pendengar dimanapun kalian berada, memiliki semangat, spirit untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Karena bagaimanapun, apapun keadaannya, inilah hidup kita, inilah keluarga kita yang harus terus kita jaga. Kita harus memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita menyesal suatu hari. Karena hidup kita tidak ada yang tahu siapa yang akan duluan dipanggil oleh Allah. Selagi ada waktu, kunjungi atau telepon, SMS, inbox ya, keluarga kita, tanya kabar. Walaupun terkadang kita dianggap sebagai apa ya, orang yang sering bertanya-tanya gitu, tapi itu penting ya, walaupun sebulan sekali atau telepon lah seminggu sekali keluarga kita, terutama kita anak kepada bapak ibu kita. Kalau kita jauh, telepon. Sekarang zaman sudah canggih, video call,
ya. Waktu ini sangat singkat gitu. Kita dilahirkan, besar, dewasa, sudah menikah, tiba-tiba tua gitu. Jangan sampai kita terlambat menyadari bahwa bersama keluarga, bersama sahabat, bersama teman-teman itu sangat berharga sekali, sangat berarti sekali untuk hidup kita. Baik teman-teman sekalian, demikian sedikit bahasan kita tentang kekuatan keluarga. Buat yang merantau, buat yang sedang berjuang, ayo semangat, raih apapun impian kalian. Jangan berhenti, jangan menyerah ketika dalam ujian, ketika banyak masalah. Ayo hadapi, ayo semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan dan juga kekuatan hati teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah mensupport channel saya. Semoga channel ini ke depan tambah maju, tambah progres, dan terus bisa memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi hadirin sekalian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.